kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu buat setiap kami Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih, terima kasih, oh Yesusku. Terima kasih, karena pengorbanan-Mu kami ada hari ini. Karena cinta-Mu kami ada hari ini. Karena kebaikan-Mu kami ada. Sebab oleh karena cinta-Mu kami ada hari ini Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu kami ada hari ini. Terima kasih. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban.
berharap berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita ada di hari Senin setelah kita merayakan Paskah kemarin Saudara. Dan saya berdoa biar setiap kita sama-sama bisa memaknai kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita, bahwa Dia hidup sehingga kita punya satu jaminan buat hari depan kita. Saudara, ada pujian lama yang berkata, sebab Dia hidup maka ada hari esok. Saudara, Yesus datang, Dia diberikan Bapa untuk mati, dan Dia bangkit buat setiap kita. Waktu Dia mati bersama-sama dengan dosa-dosa kita. Dan kebangkitan Kristus itu adalah pengharapan buat setiap kita. Saudara, hari ini saya ingin sharing buat setiap kita dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Yakobus menjelaskan buat setiap kita bahwa kesabaran itu, bahwa ketekunan itu bisa kita dapatkan, bisa kita pelajari dari pencobaan atau persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, dalam menghadapi setiap persoalan, pencobaan dalam kehidupan kita sehari-hari, mari hadapi dengan rasa ucapan syukur, mari hadapi dengan sukacita, saudara. Karena firman Tuhan berkata, buat setiap kita, Dia selalu ada buat kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam pengiringan kita kepada Kristus, yang paling penting harus kita perhatikan adalah bagaimana kehidupan kita dibawa semakin hari semakin serupa, dan semakin hari semakin segambar dengan Dia. Punya satu kesabaran yang luar biasa, punya satu endurance yang luar biasa, ketahanan dalam kepercayaan kita, ketahanan dalam pengiringan kita. Ada banyak orang yang kuat ketika dia ada di dalam gedung gereja, tapi ketika mereka ada dalam marketplace, mereka menjadi orang-orang yang lemah, tidak sekuat pujian yang mereka naikkan. Tapi saya berdoa supaya hari ini setiap kita memaknai kebangkitan Kristus, dan dalam keadaan seperti hari ini, kita di karantina, kita mengalami yang namanya lockdown, pembatasan sosial, kita nggak bisa bergereja di dalam gedung gereja, tapi biar di setiap rumah kita belajar bahwa dalam setiap pencobaan, dalam setiap hal kesulitan yang kita hadapi setiap hari, mari lihat itu sebagai satu kesempatan untuk kita bisa belajar, saudara. Untuk kita bisa memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan, dan untuk kita bisa semakin dewasa dalam kerohanian kita di hadapan Tuhan. Nah, saudara, dalam situasi yang sulit, jangan pernah sia-siakan waktu-waktu tersebut. Jangan pernah sia-siakan hal-hal yang kejadian-kejadian yang sulit, yang gak enak dalam kehidupan kita. Jangan pernah sia-siakan tekanan dalam kehidupan kita. Karena justru di saat dalam tekanan itu, ketika kita datang ke hadapan Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita terus mengharapkan Dia, ketika kita meningkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka saudara, dari keadaan yang terpuruk, dari keadaan yang tertekan itu, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita bisa menghasilkan pertolongan yang luar biasa dari Tuhan. Ada hal-hal yang tidak mungkin bisa terjadi, tapi karena kita terus berdoa, kita terus berharap kepada Tuhan, maka janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Dia pasti segera menolong. Yakobus berkata, berbahagialah apabila kamu dibawa ke dalam berbagai banyak pencobaan, karena semua itu akan mendatangkan ketekunan buat setiap kita. Hari-hari ini, seperti yang beberapa minggu yang lalu saya sharing buat setiap kita, ketika kita ada di rumah, kita mengikuti ibadah online, atau kita mengikuti renungan-renungan yang online seperti ini, apakah kita bisa fokus dengan Tuhan? Apakah kita bisa tekun merenungkan firman dalam keadaan seperti ini? Apakah kita bisa baca Alkitab di rumah kita masing-masing, atau kita hanya baca Alkitab ketika kita ada di gereja? Sayang sekali kalau kita hanya baca Alkitab ketika kita ada di gedung gereja. Punya pengertian berarti ketika kita ada di rumah, kita nggak pernah baca Alkitab kita. Nah, hari ini saudara, biar semua ini mendatangkan ketekunan buat setiap kita untuk terus mencari Allah, dan lebih sungguh-sungguh lagi dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama hari ini. Kita bersyukur buat kesembuhan demi kesembuhan yang Tuhan kerjakan dalam setiap pengobatan yang dilakukan kepada semua
saudara-saudara kita yang terinfeksi COVID-19. Dan saya percaya saudara dalam minggu-minggu ini akan semakin banyak kesembuhan, akan semakin banyak pemulihan yang Tuhan kerjakan. Dan kita sebagai tubuh Kristus, mari kita terus bawa dalam doa. Mari kita terus bawa bangsa dan negara kita terus bawa pemerintahan kita, bahkan seluruh bangsa-bangsa yang kita tahu hari-hari ini sedang terdampak luar biasa dari COVID-19. Biar lewat semua ini nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan. Kemarin kami merayakan kebangkitan-Mu yang adalah pengharapan buat setiap kami. Bahwa masa depan kami di dalam Engkau, ada di dalam tangan Tuhan. Dan Engkau tidak pernah berikan kami Tuhan pencobaan yang lebih dari yang mampu kami pikul Tuhan. Aku berdoa malam hari ini biar setiap kami Tuhan di hari yang pertama setelah Paskah ini kami belajar bahwa lewat setiap pencobaan yang kami hadapi, Engkau punya maksud baik untuk membuat kami semakin tekun di dalam Engkau. Kami bisa melihat semua ini sebagai satu kesempatan Tuhan. Kami bisa menarik kuasa-Mu turun dalam hidup kami. Kami bisa menarik kuasa Allah yang maha tinggi untuk berkarya dalam hidup kami. Melakukan perkara yang ajaib Tuhan. Dan Tuhan, aku berdoa buat setiap umat-Mu malam hari ini. Mungkin ada di antara kami yang mulai kehilangan pengharapan, di antara kami yang ada dalam keadaan yang sulit Tuhan, yang terlilit hutang. Ada yang mungkin Tuhan kami sedang bergumul untuk banyak hal dalam kehidupan kami. Tuhan, aku berdoa malam hari ini dari tempat ini di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus mari Engkau berkarya malam hari ini, melawat setiap hati, menguatkan setiap pribadi. Pulihkan umat-Mu Tuhan, berikan kami kemampuan. Roh Kudus mari bawa kami mendekat kepada Allah. Bawa kami, tarik kami mendekat kepada-Mu. Karena kami tahu kekuatan kami hanya ada ketika kami dekat dengan Engkau. Tuhan, buka mata kami sehingga kami bisa melihat setiap pencobaan ini adalah chance untuk kami bisa menarik kuasa Tuhan, menarik hadirat-Mu untuk tercurah lebih lagi dalam hidup kami, untuk membuat kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami, kemuliaan-Mu dinyatakan dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, merendahkan diri, bersatu hati untuk bangsa dan negara kami di mana kami hidup hari ini. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus melepaskan kesembuhan buat setiap pasien yang terjangkit COVID-19. Tuhan, di dalam nama Yesus, kuasa bilur-bilur Yesus mengalir Tuhan malam hari ini di dalam nama Yesus. Tuhan, berkati para dokter, berkati setiap suster, setiap perawat, setiap obat yang dipakai Tuhan. Biar lewat semua ini kesembuhan terjadi. Biar lewat kejadian ini Tuhan, seperti di banyak-banyak tempat di belahan bumi yang lain, di belahan dunia yang lain, kami melihat Tuhan ada orang yang datang, ada banyak jiwa datang sujud menyembah Engkau. Kami juga berdoa Tuhan biar lewat semua ini di bangsa kami, baik kami yang ada di Indonesia, kami yang ada di Malaysia, kami yang ada di Singapura, biar lewat semua ini Tuhan semakin banyak orang mengenal Engkau. Oh, ada banyak lidah mengaku, ada banyak lutut bertelut bahwa Yesus, menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami melepaskan shalom buat pemerintahan di bangsa kami. Kami melepaskan damai sejahtera Allah buat kota kami. Kami memberkati kota kami Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa Tuhan malam hari ini memberkati setiap kepala rumah tangga. Aku berdoa malam hari ini memberkati setiap istri Tuhan. Anak-anak muda. Buat anak-anak muda yang tinggal jauh dari orang tua mereka. Mari Roh Kudus Engkau jadi sahabat yang setia. Menguatkan setiap mereka Tuhan. Membangkitkan gairah kami. Untuk kami terus percaya bahwa Bapa kami yang kekal, Engkau lebih dekat dalam hidup kami, lebih dari semua pribadi yang ada di bumi ini. Terima kasih Tuhan, peristirahatan kami malam hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar kami bisa beristirahat, tidur kami bangun esok pagi dengan kekuatan yang baru. Karena Allah kami menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kata